Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus, NIM 120290051, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TBB 3. Di sini saya akan menjelaskan penerapan rumus fisika dan kimia dalam program C++. Yang pertama yaitu untuk rumus fisikanya, biasa kita menggunakan include usestream, kemudian include math.h, lalu using namespace std. Oke, sebelum masuk ke programnya, kita pertama-tama membuat integer main, kemudian memasukkan integer r, integer xc, integer xl, integer x, integer z, dan integer a, b, c, dan d. Kemudian kita menggunakan string ulang untuk mengulang program ketika user ingin mengulang program ini. Kemudian memasukkan cout rumus mencari impedansi rangkaian Z. Oh ya, untuk rumus fisika ini kita akan mencari impedansi rangkaian atau Z. Nah, lalu kita memasukkan rumus do, pengulangan do, kemudian memasukkan for integer i sama dengan 1, integer i kurang dari sama dengan 1, dan integer i plus plus. Kemudian cout, masukkan r, lalu input r, kemudian cout masukkan xc dan input xc-nya, lalu cout kembali memasukkan xl dan inputnya xl. Di sini kita menggunakan A, B, C, D, yang mana seperti rumus impedansi rangkaian, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Di mana kita di sini A sama dengan XC min XL, B sama dengan POW R, POW yaitu untuk menginisialkan kuadrat, jadi R kuadrat, B sama dengan POW A kuadrat, dan D sama dengan SQRT B plus C, di mana SQRT ini sama dengan akar. Dan kita memasukkan cout impedansi rangkaiannya dengan ohm. Kemudian cout apakah ingin mengulang. Jika user ingin mengulang, maka ia akan mengetikkan Y besar atau Y kecil. Seperti ini jika program dijalankan. Oke. Pertama ia akan mengeluarkan rumus mencari impedansi rangkaian atau Z, kemudian kita memasukkan R-nya. Di sini kita bisa memasukkan R-nya yaitu 4, dan X-nya 2, dan XL-nya yaitu 8. Maka impedansi rangkaiannya adalah 7 ohm. Jika user ingin mengulang program ini, user bisa mengetikkan Y kecil atau Y besar, seperti ini. Maka program mengulang. Jika user tidak ingin mengulang, maka ia bisa mengetikkan apa saja, misal N. Selesai. Oke. Kemudian untuk rumus kimia.
yang sama include usestream using namespace std dan integer main. Di sini kita menggunakan integer n, i, dan integer pilihan. Kemudian cout 1 yaitu fraksi mol terlarut, cout 2 yaitu fraksi mol pelarut, cout pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, untuk C++ yang rumus fisika ini adalah untuk logaritmanya. Seperti ini kurang lebih. Penjelasannya sama seperti yang C++. Saja ini dalam bentuk logaritma ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke rumus kimianya. Lanjut dari cout pilihan 1 dan 2, pilihan 1 atau pilihan 2, kemudian input yaitu kita pilihan. Kita menggunakan float karena nilai yang akan muncul bisa tidak harus desimal. Tidak harus bilangan real. Float, mt, mp, xt, dan xp dengan integer dengan array n. Kita menggunakan string ulang untuk mengulang program jika user menginginkan mengulang program. Kemudian menggunakan pengulangan do dan memasukkan if pilihan sama dengan 1, kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i++. Lalu cout memasukkan mol terlarut. Apabila user memilih pilihan 1, maka ia akan mencari mol terlarut. Kemudian memasukkan input mt, lalu cout memasukkan mol pelarut, lalu kembali untuk memasukkan nilai mp, mol pelarut, dan xt di sini ya rumus untuk mencari mol terlarut, yaitu mt dibagi mt ditambah mp. Lalu memasukkan cout fraksi terlarutnya adalah nilai tadi akan muncul. Lalu cout selesai. Untuk pilihan 2, maka ia akan mencari fraksi mol pelarut dengan rumus yang sama, hanya saja diubah di rumus xp-nya. Yang tadinya mencari mol terlarut, diubah menjadi mol pelarut. Di sini kita menggunakan apabila user memilih angka 3, 4, 5, dan seterusnya, maka ia tidak akan keluar rumus apapun, hanya mengeluarkan pilihan tidak sesuai. Dan cout apakah ingin mengulang seperti biasa, ulang yaitu y atau y besar atau y kecil. Apabila ia menjawab y, maka program akan mengulang. Seperti ini contoh program apabila berjalan. Ya, seperti ini dia akan keluar fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Di sini kita akan mencari fraksi mol terlarut terlebih dahulu. Masukkan mol terlarut, misal kita memasukkan 24, mol pelarutnya 16, dan hasilnya fraksi mol terlarutnya adalah 0,55814.
Di sini saya tidak ingin mengulang, maka saya akan menjawab no end. Selesai, program selesai. Untuk flowchart-nya yaitu seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini. Integer, output sama seperti C++-nya, kemudian string ulang, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai C++. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.